share dong Kak waktu pengalaman Kakak waktu jadi siswa dulu. Siswa. Iya, waktu siswa di BTC. Kan sama sekali kan dulu kan juga kami gereja di sini kan HKI ya, bukan Kemenangan PKI ya. Jadi kan dulu aku memang betul-betul nggak tahu, WL juga aku nggak tahu, apa-apa aku juga nggak tahu. Jadi dulu aku satu homestel itu sama Welly, sama Kak Nomi. Jadi kalau giliran aku yang WL kalau aku nggak bisa, ya gitulah. Pasti ada perdebatan antara kami. Cuman puji Tuhan sih banyak juga belajar dari mereka berdua. Mereka semangat banget sih kalau pelayanan, sejauh apapun mereka jalanin gitu. Walaupun banyak keributan. Berarti Tapi seru. iya benar-benar. Justru masa-masa itu yang teringat di benak pikiran kita ya kayak. Dulu Sekali. waktu angkatan Kakak berapa orang awalnya? Kami, Kak Nomi, Kak Siti, Kak Ratni, aku, Putri, Wendy, baru Pak Maradona kalau nggak salah ya. Tapi dia nggak belajarnya nggak satu kami, cuma wisudanya ya satu angkatan. Samain gitu. Stafnya yang stay di sana? Gimana? Waktu apa? Staf yang kayak sekarang ini kan Pak Saud, Pak Nando. Dulu? Iya Pak Nando. Jadi agak aman lah Kakak ya. Mana daman? Mana daman? Dulu ya kalau siswa ya tetap siswa, nggak ada. Bukan karena adek, salah pun ya kena. Nah ini jadi pertanyaan nih. Nih kan Kakak nih waktu di kampung nih kan Kakak pikir kayak Pak Nando itu kan sebagai abang. Ya pasti mungkin baik. Kalau pas di Rosdel gimana sih Kakak rasain, atau tiba-tiba galak atau tiba-tiba gimana? itu juga kemarin salah satu pengen pulang. Ya mikir kan abang pastilah bisa kita suka-suka. Ternyata enggak, kita salah pun ya ditegur, ditegur, dimarahin. Apalagi dulu sama ibu, aduh. Orang pada sakit diuruskan. Aku sakit kemarin dipanggil, karena aku dulu nggak suka sayur. Jadi dipanggil, dimasakin bubur, terus disuapin kayak sayur sampai nangis. Tapi ya puji Tuhan sih itu pemanisnya sih, asam manis perjalanan. Iya sih benar kan, justru yang dimana kita awalnya dulu merasa sulit, merasa nggak enak, justru itu yang memaniskan hidup kita yang sekarang gitu loh, yang istilahnya yang kita ingat ternyata benar gitu loh. Misalnya mungkin ketika kita dinasihati atau dimarahin, tapi sebenarnya itu untuk kebaikan kita juga. Aku kebanyakan seperti itu loh Kak. Waktu di Rosel kan sering dimarah-marahin gini. Lagi kalau sama Pak Saud kan sering dimarah-marahin, disuruh kalau salah terlambat push up. Yang masalahnya kita ketuanya yang yang dihajar kan. Anak buah sesantai, misalnya nih pulang penginjilan nih telat nih kan. Yang lain boleh tidur, kita disuruh menghadap sampai ngantuk karena sampai disuruh push up lagi. Bahkan kemarin sampai disuruh dilempar ke Sungai Yordan sebelah. Iya, pagi-paginya udah disuruh bersihin supaya untuk tempat baptisan. Kita yang mau masuk, kita juga yang bersihkannya pakai cangkul pagi-pagi. Tapi di situ aku ingatnya gini. Ada kata Pak Saud yang ku ingat sampai sekarang, dikatakan gini. Pelayananmu tidak akan ada artinya tanpa ada ketaatan.
Dulu kan saya, Ya. kan orang aku mengerjakan pelayanan kok aku dimarah-marahin gitu cuman gara-gara terlambat kemarin. Gara-gara mungkin ada homesel nih yang harus dikejar, jamnya nih kan udah mepet, udah jam 7 sedangkan masih nyusun kursi gitu. Tim aku aja pergi homesel duluan biar nggak kelihatan orang, lompat dari pagar kan, dari tembok sebelah. Ya pikirku toh lebih homesel juga pikirku kan. Setelah sampai situ pulangnya kita habis diomelin, dimarahin lagi. Dimarahinnya nggak enak juga kan. Di situ cepat hatiku kan memberontak, orang pelayanan juga gitu. Tapi sekarang baru aku mengerti, oh ternyata benar, tanpa ada ketaatan itu pelayanan kita sia-sia kan. Ketaatan itu banyak di bidang hal, sedangkan makan aja kita perlu ada ketaatan kan. Kalau kita jarang makan sekali sehari itu 2 kali sehari kan, kita pun bisa sakit juga ya. Apalagi dalam pelayanan, banyak dalam taat ke dalam hal apapun kan. Ternyata baru sampai di sini ternyata. Dan di situ pun jadi saya pun jadi dapat ilmu gitu loh, untuk bagi-bagi ke teman-teman atau sama keluarga yang lainnya. Jadi ternyata gini, ternyata sebenarnya memang firman Tuhan itu benar, penindasan itu baik untuk kita sebenarnya. Jadi kan Supaya lebih kuat lagi. penindasan itu baik karena mungkin rasanya kita nggak suka, nggak senang, apalagi kalau sama teman-teman kita. Nah ini nih Kak, waktu kakak nih kan nggak terlalu banyak siswa nih, apalagi kalau kegiatan lagi full nih, jadwal full nih, gimana itu Kak ngaturnya itu gitu? Kami kemarin waktu siswa. Ya. Atau kayak kami suruh-suruan dulu, ada yang sembunyi dulu, ada yang berantem dulu. Itu aku salah satunya dulu, sembunyi. dulu ya. Kalau udah mulai orang sibuk menghilang. Menghilang. Banyak trik-triknya ya Kak ya. Iya, sakit perut lah. Tapi memang justru yang gimana ya, yang bisa dibilang seperti sekolah kehidupan ya Kak ya. Di situ yang membentuk karakter kita, jadi pola mindset kita, pola pikir kita jadi bahkan ya seperti aku sendiri sih, aku cerita pengalaman pribadi juga. Kalau bisa dibilang ya apa yang ku dapat di kelas 1 mulai dari SD, SMP, SMA, yang terbesar yang ku dapat itu hanya di Rosdel, meskipun dibilang bukan seperti sekolah sekuler gitu loh Kak. Hal yang ternyata yang mungkin yang dulu di SD SMP kan ya cuman mengalir gitu aja, orang SD kita SD, orang SMP kita SMP, apalagi SMA ya puji Tuhannya karena sekolah swasta makanya bisa lulus. Mungkin kalau di negeri nggak lulus Ya memang Tuhan itu baik lah, sangat baik. Aku sih banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Itu sama salah satunya itu sama Abraham, sama Sadrak, Mesak, Abednego, waktu dia mau dibuang ke perapian kan. Iya. Tapi dia tetap pilih ya sembah Tuhan, dia nggak mau sembah patung itu. Puji Tuhannya kan, Tuhan tolong. Mereka nggak terjadi apa-apa, mereka keluar, mereka lebih fresh lagi, lebih. Itu sih kuncinya ya, memang kita ya hidup itu harus selalu percaya sama Tuhan, punya iman, walaupun mungkin mustahil, tapi ya dalam Tuhan kan nggak ada yang mustahil tuh. Iya benar. Itu sama taat ya, itu penting taat.
karena berkat itu tercurah dari atas. Jadi kalau kita mau diberkati ya kita harus taat. Iya, betul. Seperti Abraham juga kan. Abraham tuh dia disuruh serahkan anaknya jadi korban. Padahal dia udah menantikan berpuluh-puluh tahun, tapi kan karena dia taat sama Tuhan ya dikorbankannya. Walaupun ya jadinya kan Tuhan ganti. Iya, benar. Begitu juga dengan kehidupan kita saat kita taat, walaupun contohnya kita bilang A tapi yang terjadi B, pasti waktu terjadi B ya pasti ada sesuatu yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sih kuncinya ya, taat ya, penting juga itu, poin penting. Benar ya, ketaatannya justru ketika sebenarnya justru kita malah untung sebenarnya ya kayak nampaknya mungkin dalam kedagingan kita kan pemberontak apa sih, apalagi kalau di misalnya ngatur-ngatur gitu kan. Tapi sebenarnya itu yang untuk memproses kehidupan kita jadi lebih baik gitu. Nah ini ada pertanyaan nih lagi Kak. Ini kan Kakak nih di panti asuhan nih. Kakak untuk menghadapi karakter anak yang berbeda-beda itu bagaimana sih Kak? Ini kan ada yang satu karakternya ada seperti ini ya, supaya mereka tetap akur rukun gitu loh. Ya puji Ini Tuhan boleh sih, saya berbagi juga belajar di situ juga sih. Baru saya sadarin kan waktu contoh dia melakukan salah, saya bilang nih jangan kayak gitu loh, kayak gini. Dia nggak suka, mukanya nggak suka contohnya. Iya. Baru aku tarik ke diri sendiri, dulu aku seperti ini ya sama mama aku. Berarti waktu dia gitu kan aku, ya aku jangan marah lah. Aku baru belajar juga, ternyata jadi orang tua itu ya seperti itu. Kadang kayak mana ya? Kadang anak-anak ini ya mau-maunya aja. Apalagi kalau misalnya umurnya yang nggak jauh dari kita. Itu kan, ada juga. Jadi ya tapi puji Tuhan sih, Tuhan ajarin juga sih, Tuhan pegang aku supaya aku ngerti gitu bagaimana cara menyampaikan dengan dia. Terkadang kan nggak semua anak-anak kita harus nadanya kuat. Ada juga dia yang kalau dilumputin dia baru dengar. Ada juga Kak, dia berbagai-bagai macam sih. Memang udah kayak mak-mak bulan. Ya puji Tuhan sih sejauh ini Tuhan selalu ada sih. Jadi aku cuman kadang mau nangis juga kadang kan. Tapi aduh gini juga ya jadi mama. Jadi makanya aku nyampe sini udah enggak juga sih. Awal aku gabung itu aku udah mulai kayak oh mama ini adalah Tuhan yang nampak, ngerti kan? Ya. Jadi ya kita ya harus taat gitu. Karena kan nggak selalu kan aku jadi gini-gini aja, pasti nanti jadi orang tua atau jadi pemimpin di mana ya. Kalau misalnya aku nggak mulai dari sekarang ya nggak akan bisa. Betul. Nah, jadi kalau dengan anak-anak yang hampir seumuran Kakak itu pernah nggak sih kayak memberontak gitu, kayak gimana? Pernah, sampai aku nangis nih. Cuman puji Tuhannya karena aku yang nggak ambil hati juga. Ya besoknya atau kadang sorenya dia udah datang. Maaf ya bunda. Enak juga sih waktu dibilang bunda, waktu dibilang contoh kalau kita haus kan, dia dikasih minum, ditawarin minum, itu kayak suatu kebahagiaan tersendiri juga sih. Iya betul. Iya sih ya. Apalagi kalau misalnya mereka rindu, kayak mau peluk gitu kan, jadi kayak aduh kayak gini ya rasanya gitu. Jadi
kalau mereka anak-anak yang di situ memang total udah nggak punya orang tua atau dari orang tuanya dikirim ke sana atau gimana sih? Banyak sih mereka. Ada yang memang nggak punya bapak, tapi masih punya mama. Ada yang punya mama tapi nggak punya bapak lagi. Ada yang masih punya bapak tapi karena menikah lagi, jadinya nggak ada yang ngurus. Berbagai-bagai sih. Jadi sekarang udah berapa anak di sana, Kak? Kalau sekarang 39 karena udah banyak tamat. Jadi kalau udah lulus di sana, lulus misalnya mereka itu dikembalikan ke orang tuanya atau gimana? Atau disuruh pelayanan di sana atau gimana? Ya kan itu kan sampai SMA. Jadi kalau dia mau kuliah bisa, kalau masih mau dibantu juga bisa gitu. Nggak diharuskan tinggal di situ sih lagi. Pokoknya sampai tamat SMA disekolahkan. Wow, luar biasa juga ya Kak ya. Ya intinya karena kita di dalam Tuhan nih, kalau mungkin kalau kita nggak di dalam Tuhan masih berpikir egois, mungkin buat apa istilahnya seperti itu ya kayak buat apa ngabisin apalagi kayak aku kemarin umur berapa aku gabung ya, umur 19 tahun. Kadang teman-teman bilang gini, sekarang di mana Irma? Di sini. Oh nggak bosan kok ya? Dengan umur yang segitu kan, masa muda kan, biasalah kalau masih muda kan masih gimana gitu. Cuman ya aku bilang enggak lah, aku di sini walaupun kayaknya gitu-gitu aja, tapi ya percaya sih bahwa pasti ada pengangkatan. Betul. Ya terus ya tapi ya harus mau apalah, ikutin proses. Kalau mau enak-enaknya aja nggak bisa. Kita ikuti proses, promosi datang dari Tuhan. Amin. Jadi ini kembali ke anak adalah anak-anak. Berarti itu dari berbagai suku ya kayak anak-anak yang di situ. Iya, ada yang Papua, ada yang Kalimantan, ada yang Bawah Aceh, Batak, Nias, berbagai-bagai lah. Kalau di sana ada mendirikan gereja juga atau gimana? Belum, kami masih gereja di rumah. Karena pernah juga kami mau bikin kan, cuman orang daerah sana nggak setuju kalau dibangun gereja. Jadi masih didoakan juga sih. Iya. Berarti belum tapi misalnya tipe ibadahnya itu kayak rumah seperti itu aja ya sekarang nih Kak? Iya. Di dalam rumah, di ruang tamunya lah. Oke. Tadi yang Kakak bilang untuk menghadapi omongan-omongan orang yang mungkin ngapain kamu di situ, ngapain aja kerjamu di situ, nggak berlama-lama nggak jelas. Berarti jawabannya intinya tetap aja taat. Yang penting kita pikir pelayanan untuk Tuhan ya Kak ya. Ikutin aja iya. Karena ikutin kan aja prosesnya pasti datang dari Tuhan. Ya. Karena kan Tuhan juga udah janji kan bahwa masa depan dan pengharapan itu jadi milik kita gitu. Rancangan-rancangan yang ada padaku itu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Jadi sih ya kita ikuti proses, walaupun itu misalnya butuh bertahun-tahun, ikutin aja. Ini Kak, mau pertanyaan lagi Kak. Di tahap-tahap apa sih Kak yang Kakak lihat dalam kehidupan Kakak itu perlahan demi perlahan level-level Kakak itu dinaikkan gitu? Ya pastinya banyak yang aku rasakan sih, dari karakter, dari iman, dari hal apapun, dari ketaatan pun aku juga udah, puji Tuhan ya, merasa ada step by step itu perubahan yang walaupun belum bagaimana, tapi ya
puji Tuhan sih aku udah merasa ada step by step. Jadi impian maaf Kak, agak lupa tadi impian kakak di tahun 2022 tadi apa tadi ya? Pengennya sih ya, cuman nggak 2022 pun juga nggak apa-apa sih, punya salon, terus kalau bisa ya punya panti asuhan. Nggak tahun depan pun juga nggak apa-apa sih, karena Ya. kan Tuhan yang lebih tahu. Ya betul, maybe istilahnya impian kita yang kita taruh dalam Tuhan. Mungkin Tuhan, aku pengen punya panti asuhan, Tuhan aku ingin punya salon pribadi gitu ya Kak ya. Iya. Nah, aku juga sih gitu Kak, meskipun ya dasarnya dalam fakta pun nggak ada, tapi kita percaya Iya sama sih. Tuhan, dasarnya iman Tuhan aja. Ketika kita taat setia, ya Tuhan pasti promosikan banyak cara, asalkan kita taat dan setia aja, kita tetap Iya. ikuti dengan perintahnya. Aku pun di situ sekarang, jadi karena ketika kita udah punya itu, jadi pikiran kita pun aku pribadi nih Kak, jadi nggak ada lagi untuk mengeluh. Yang dulunya kan sering, kok begini Tuhan, itu nggak jelas, kenapa lah aku di sini, selalu menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang sekeliling. Tapi sekarang justru malah makin bersyukur. Terkadang kalau merenung itu kadang bisa tersenyum-senyum sendiri loh Kak. Bisa tersenyum-senyum sendiri. Ternyata God is good. Orang Tuhan itu sangat baik. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan langsung terjadi, bukan. Tapi proses-proses itu loh, yang akhirnya ketika mungkin ada masalah dari teman atau dari manapun, justru itu mendatangkan kebaikan. Amin. Dulu memang pengen punya impian juga. Kemarin kan coba di sini buka jus buah gitu. Gara-gara pandemi gulung tikar kita. Tutup kan. Buahnya udah mulai busuk, ya terpaksa kita minum sendiri kan jusnya. Lama-lama kita balik modal. Tutup dulu kan. Hingga kemarin sampai juga kita buka usaha sama teman Lewi tuh Kak, usaha keripik tuh. Keripik kami bungkusin keripiknya, kami kirim ke warung-warung Padang atau ke makanan Sunda, tempat Sunda kan. Di situ sempat berjalan, pandeminya makin parah, stop lagi. Apa ini? Mulai berpikir kemarin mulai berpikir mau buka pangkas rambut kan Kak, pangkas rambut cowok gitu, pangkas rambut cowok. Nah di situ kata Pak Jo kan udah bilang oke, katanya buat aja disuruh buat apa aja yang kebutuhannya gitu loh Kak. Udah sampai buat, sampai aja datang Pak Jo ke sini, adanya nanti orang datang ke sini, adanya nanti mau pangkas rambut karena sepi kan Pak. Jangankan satu hari itu ada satu orang, jarang lewat. Ada pak saya bilang. Tapi lebih baik kalau kita kontrakkan ini, dapat duit katanya, daripada kalian buka ini. Itu sih benar, pada dikontrakkan atau dibuat jadi tempat apa orang yang nyewa gitu maksudnya kan. Orang nyewa kan dapat penghasilan ya, nggak usah lah kalian buka ini, pelayanan aja dulu kalian full time katanya. Di situ kan pernah gini ya, awal-awalnya nih Kak, mungkin merasa kesal di hati kita, kok gini ya, padahal gini udah buka planning gini katanya, planning kita kan udah ini, tapi kok nggak jadi gitu. Ternyata memang benar rancangan Tuhan itu. Mungkin seandainya kalau kita buka pas di situ kan masih dalam keadaan pandemi, mungkin bisa juga rugi gitu. Mungkin sekarang ya, meskipun ya puji Tuhan juga, yang dulunya yang nggak bisa megang mobil sekarang udah bisa megang mobil, dapat SIM. Itu sudah suatu anugerah banget bagi aku sih Kak. Ya.
ternyata ini maksud Tuhan, rencana Tuhan. Ya dia aja dalam full time. Sekarang aku sekarang nih fokusnya ini semangatnya ini apa buat gereja nih Kak. Apa gereja menaikkan jemaat gereja ini. Tambah lagi disemangatin bapak beliau tuh kan, meskipun dimarah-marahin, oh gini, tapi justru itu yang membuat semangat gitu loh. Jadi gini, sakit hati kita itu bukan sakit hati ya justru kita kecewa, tapi sakit hati, oh aku pasti bisa tuh Kak. Sakit hati kita justru aku akan buktikan kalau perkataan bapak ini nggak benar. Maksudnya mungkin dalam arti kata gini Kak. Oh kau ini gak bisa, kau di sini udah 2 tahun kau gini mungkin kayak gitu kan, tapi akan kubuktikan tahun 2022 ini akan terjadi besar-besaran di gereja ini begitu kan. Beliau kan mau itu rencananya mau di Amerika nih. Nah ditanya dia apa yang udah kau lakukan di sini. Pertama udah berapa lama kau di sini katanya kan, udah 2 tahun Pak. Terus udah berapa jiwa kau jangkau katanya. Saya masih pikir-pikir, masih bingung aku. Gak bisa jawab kan, karena aku buat alasan karena pandemi Pak. Itu nggak alasan katanya. Ya Bapak, alasan lu benar tapi nggak bertanggung jawab katanya pula kan. Alasan lu benar tapi nggak bertanggung jawab katanya. Di situ kena lagi kita kan. Karena aku ini dalam keadaan pandemi nih katanya, mau buka gereja, aku nanti 50 gereja di Amerika katanya. Gimana lah itu? Sekarang gimana lah kau mau kirim ke Amerika, sedangkan ini aja belum bisa kau amankan katanya. Oh iya ya, baru aku mulai berpikir, gimana aku mau ke bangsa-bangsa, padahal di tempatku sendiri belum kumenangkan gitu. Oh ternyata makanya aku sekarang ini lagi membara-bara. Jadi ya mungkin firman Tuhan pun kan bilang kau akan menjadi ke Yerusalem, ke Judea, akan kunjung dari tempat kita dulu startnya kan baru ke depan. Nah, di situ pun ternyata meskipun katanya gesek kau terus kata bapak itu kan, tapi kalau mungkin orang dunia mungkin bisa sakit hati, kecewa kan. Tapi yang aku dapat sih itu bahwa pelajaran sangat besar gitu, yang mungkin di sekolah sekuler mungkin yang nggak ada didapatkan gitu. Benar. Jadi ngomong-ngomong ini kakak udah mau tidur atau gimana nih Kak? Udah jam berapa nih? Udah jam 12. Belum sih, kalau mau masih ada pertanyaan sih lanjut aja. Karena kalau disambung-sambung kan nggak seru. Iya sih benar-benar. Lagian kalau disambung belum tentu lagi bisa kan. Ini aja dari kapan ya kemarinnya? Ngebilang bulan 10 kalau nggak salah ya. Iya bulan 10. Di banyak cancel-cancelin mungkin karena sekarang. Iya kesibukan juga. Ini di rumah kakak sekarang lagi rame ya Kak? Rame, cuman orang udah pada tidur. Tadilah, puji Tuhan dapat ciuman karena pulang cepat. Itu maksudnya. Itu. Iya. Tapi itu masih gimana ya? Hal itu yang bisa kita kenang ketika kita jauh dari orang tua. Aku itu loh Kak. Ini kan udah hampir 3 tahun nih, 3 tahun belum balik kampung sebenarnya kan. Tapi yang aku ingat itu memang pesan-pesan orang tua di waktu mereka marah-marah gitu loh Kak. Di waktu mungkin kan ternyata jadi kangennya waktu mereka ngomong ketika marah-marah itu ya aku kangenkan. Jadi membuat meskipun dulu udah sampai kabur dari rumah, sampai nggak jelas, sampai udah hampir nggak dianggap. Tapi justru tapi setelah kita mengenal Tuhan ini semua diubahkan. Amin. Meskipun perlahan demi perlahan semua diubahkan. Memang benar ya, memang Tuhan itulah semua yang mengendalikan semuanya, makanya
bilang Tuhanlah segalanya kan. Jadi ya kalau kita nggak bersyukur lagi, ya kita mulai bersungut-sungut bareng-bareng, itu udah hal yang nggak wajar menurut aku sih. Tapi kalau mereka sudah mengenal Tuhan sih, aku percaya pasti selalu bersyukur, karena banyak teman-teman saya walaupun udah sekolahnya tinggi, tapi kalau nggak mengerti pengenalan akan Tuhan ini, susah juga kembalinya ke bersungut-sungut juga loh. Ya, betul. Makanya aku Sedangkan bersyukur. kita di dalam Tuhan aja kadang masih mau bersungut-sungut juga kadang-kadang. Ya, betul. Betul kan. Tapi yang intinya kita ketika kita punya problem, ya kita hanya ingat aja kebaikan Tuhan. Karena kalau kita ingat kebaikan Tuhan, jadinya oh iya ya, kembali lagi ke kita, oh iya ya, jadi kembali seperti itu lagi. Mungkin kan kita kesal sama orang atau kenapa lagi itu, kembali lagi kita kesal sama orang, kita pernah nggak buat kesal sama orang? Aku seperti itu juga. Aku aja mungkin Tarik pernah ke buat diri kesal. sendiri. Iya. Jadi ini sama, apalagi juga sama kalau sama nih ada beberapa teman nih kan, orang di luar sana lah istilahnya, nggak mengenal Tuhan nih. Lalu ketika kita udah mengabarkan firman Tuhan nih, mengabarkan Injil, mungkin mereka dengar tapi kita nggak dihargai gitu kan. Mungkin awal-awalnya kita merasa kecewa, aku mulai bertanya sama Tuhan, kenapa maksudnya? Karena aku udah memberitakan firman-Mu, kenapa aku nggak justru malah diolok, malah nggak menerima gitu. Justru aku bahkan pakai kekuatanku sendiri kan Kak, supaya mereka justru nggak masuk. Tapi ketika sebenarnya itu kita perlu berserah. Kenapa? Karena aku pakai kekuatan diri sendiri, bagaimana supaya mengubahkan dia, bagaimana supaya dia mengerti. Tapi ternyata bahwa yang mengubahkan itu Tuhan sendiri. Kita hanya beritakan Injil, mau dia nggak dengar atau dengar, tugas kita memberitakan Injil. Di situ saya dapat pembelajaran yang awalnya saya merasa kecewa, yang saya merasa udah bagus-bagus kita, misalnya kita konseling kan, kita ceritakan dia sama dia, yang awalnya dia mungkin ketika dia menceritakan masalahnya sama kita kan, tiba-tiba dia ngomongin kita di belakang, tiba-tiba dia bilang banyak bacot, banyak ini, banyak gini kan. Kalau secara itu manusia kita kecewa kan, kesal kan jadinya. Tapi kembali lagi, ya tugasku hanya memberitakan Injil, bahkan orang itu ya Roh Kudus. Kembali lagi itu. Jadi aku pun memulihkan hatiku dulu, jangan sampai ada kepahitan, karena kalau udah ada kepahitan dalam hati kita itu sangat bahaya. Ketika ada kepahitan itu, jadi semua orang pun kita jadinya kita anggap semua itu salah. Jadi kita anggap itu mereka pahit semua, jadi terluka semua. Benar. Jadi itulah sharing dari pengalaman pribadi yang mungkin nampaknya sederhana, tapi jarang ditemukan di sekolah-sekolah sekuler maksudnya gitu kan. Karena gini Kak, kenapa aku bilang jarang ditemukan di sekolah-sekolah sekuler? Kan di sini kan ada juga teman-teman dari STT Baja, STT Pak Erastus, kalau Kakak tahu Pak Erastus Sabdono. Nah kan mereka anak STT itu juga, tapi kulihat mereka cuma hanya mempelajari Alkitab. Ini kita bukan menghakimi ya, kayak bukan menghakimi. Mereka sendiri juga mengakui dan mempelajari Alkitab cuman hanya ke teologinya saja, tapi untuk ke karakter jarang, lebih sedikit gitu loh. Lebih ke prakteknya itu jarang. Banyak kan mereka ke buku, untuk mengaplikasikannya itu jarang. Itu makanya saya berani mengatakan gini Kak, karena mereka sendiri mengatakan oh iya benar,
Nah, jadi ketika mereka kan udah mengalami dari 2 tahap nih Kak. Yang dari Pak Erastus sama yang dari kita. Kan di sini dulu ada dua training dulu Kak, dari Batam sama di sini dulu. Nah, jadi mereka mengalami, ternyata dia bilang memang beda, memang anak-anak misi itu jago-jago katanya. Aku bilang sama ya kita semua dalam Tuhan ini. Oh enggak katanya. Enggak, memang secalapnya lebih keras anak misi katanya. Ya udah, puji Tuhan lah pikirku, aku dilahirkan dari sana. Ya untuk menambah wawasan kita dari pendalaman Alkitab juga. Ya bagus juga sih kita ke teologi ya gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau soal kekristenan ini kan bukan masalah pengetahuan seberapa banyak buku Alkitab yang kita baca sudah sampai di mana, tapi kan kembali ke dalam pengalaman kita pribadi. Ya. Oke nih Kak, ini pesan-pesan Kakak nih untuk anak-anak muda nih yang belum mengenal Tuhan, ada nggak sih Kak? Yang mungkin gini Kak, karena banyak ketemukan teman-teman yang di luar sana kan, ketika mereka mengalami masalah di rumah, mereka keluar, jadi mereka seolah-olah menyalahkan kondisi situasi. Contohnya, mungkin dari orang tua mereka dari broken home, atau orang tua mereka udah nggak ada, nah mereka putus harapan nih. Nah, pesan dari Kakak gimana sih buat mereka untuk mensupport mereka lagi supaya lebih semangat? Kalau aku sih pribadinya untuk lebih ke, kalau memang misalnya contoh ada masalah problem dari rumah, atau dari sekolah, dari teman, ya mending perginya ya ke gereja lah atau ke pendeta gitu, daripada kadang kan zaman sekarang kan contoh dia merasa di rumahnya dia kurang kasih sayang atau orang tuanya sibuk, ya kan? Contoh dia pergi larinya ke minum-minuman, mungkin ya dia merasa puas kan, tapi kan sesaat. Nah gitu loh. Tapi dia udah melakukan dosa, dan kalau kita sudah melakukan hal itu kan biasanya kan kayak lagi dan lagi ya kan. Jadi kita sebenarnya bukan menemukan solusi, tapi malah menemukan masalah baru, itu dosa. Gitu loh. Lebih ke kalau memang kita merasa nggak kuat atau kita merasa butuh ada yang support, ya lebih ke pergi ke gereja gitu, lebih enak gitu. Atau ke orang yang misalnya contoh yang pelayanan atau untuk berbagi, daripada ada juga kan orang pacaran itu galau, terus akhirnya ya melakukan hal-hal dosa juga. Mungkin waktu melakukan merasa puas kan, contohnya kayak zaman sekarang kan ada orang yang diskotik, ada orang yang minum, kayak perempuan zaman sekarang putus sama pacarnya karena dia sudah hancur, baru datang dia pemikirannya kan udah hancur, ya udahlah tanggung tak sekalian aja jadi jomblo dulu, kayak gitu juga sih. Mungkin ya itulah, harus ada yang ngebimbing sih, lebih ke lebih datang ke yang lebih gimana bilangnya, kayak tadi bilang sih ke gereja gitu. Tapi ya semangat untuk teman-teman yang di luar, jangan merasa bahwa nggak ada yang sayang atau nggak ada yang peduli atau masalahku lebih besar, nggak ada sih. Karena firman Tuhan sih mengatakan juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa saja. Jadi yang bikin masalah itu besar itu kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi masalah itu melebihi batas kemampuan kita, tapi yang membuat masalah itu besar itu kita.
Kita merasa nggak bisa Tuhan, gini. Ya jadi betulan besar gitu. Lebih Intinya datang bersyukur ke Tuhan. lagi lah. Lebih Iya. bersyukur juga. Karena aku pribadi juga dulu sering gimana ya? Contoh, dulu kan teman-teman kan diantar pakai mobil, jajan segini. Kalau kami kan dulu nggak pernah dikasih jajan sama mama. Iya, betul. Jadi Sama Kak. tapi dulu bisa jajan banyak ya karena malak-malakin juga sih, malak-malak teman di sekolah. Mengeri juga ya Kak. Ya itu dulu lah. Karena kalau minta sama mama nggak akan dikasih. Dikasih pun paling 4.000 itu ongkos pulang pergi. Kalau aku dikasih bukan duit Kak, Kenapa? genggaman tangan dikasih bapak. Kalau mama dikasihnya kayu-kayu Kak dah. Ini sama Muna, duit aja kau minta belajar kau yang benar katanya. Makanya nggak berani minta duit. Iya. Kecuali mama sendiri yang ngasih gitu atau bapak sendiri yang ngasih. Malah mama. Oke, berarti ya. jadi intinya kita apapun kecewa kita sama orang atau sama orang tua kita, intinya datang ke Tuhan. Sekarang walaupun kita merasa aku udah hancur, aku udah nggak layak, mungkin karena kebanyakan seperti begini kan, dari teman-temanku yang di luar juga merasa mereka aku udah nggak layak, aku nggak pantas lagi, udah paling berdosa. Tapi sebenarnya justru ketika kita tidak layak itu kita datang ke Tuhan, karena di dalam Tuhan lah kita dilayakkan, jadi dikuduskan, dipulihkan kembali kan. Jadi buat teman-teman semua, datang kepada Tuhan. Tuhan tuh selalu mengulurkan tangannya kapan saja. Ya meskipun kita bisa dibilang hancur apa sih yang nggak bisa dipulihkan Tuhan? Ya. Serusak apa sih yang nggak bisa dipulihkan Tuhan? Intinya apapun datang pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Ya intinya kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita merasakan relationship, hubungan bersama Tuhan itu, hal itu yang mungkin yang paling membahagiakan jiwa, pikiran, dan roh kita. Jadi sehingga kita mungkin tidak ada merasa insecure, kita tidak merasa tidak ada yang memperdulikan dari keluarga. Kan kebanyakan anak-anak muda sekarang dari orang tua nggak ada yang memperdulikan, mau mungkin ada masalah hidupnya mau diceritakan sama orang tuanya nggak ada yang dengar. Tapi intinya kita berserahkan kepada Tuhan, ceritakan semua sama Tuhan. Jadi manusia nggak mendengarkan, manusia nggak terima kita karena ketidaklayakan kita mungkin, atau seberapa dosa yang kita lakukan. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Oke lah Kak, karena mungkin udah jamnya gini nih Kak, Kakak juga mau istirahat kan, mungkin besok mau jalan-jalan lagi kan, karena masih liburan nih. Pas, betul. Mau jalan-jalan besok. Mau kemana ini Kak? Danau Toba? Curug. Enggak, kan di Bengkulu. Oh iya Bengkulu dulu, sorry. Oke lah Kak, selamat menikmati hari liburnya Kak. Merry Christmas and Happy New Year. Salam juga sama teman di sana, teman-teman di sana. Oke Kak, ini Lewi lagi pulang kampung dia Kak. Oh, Iya, dia di Kalimantan sekarang. oh. Jadi dia kemarin apa PCR? Dia pas di tanggal 24 itu batas tanggal, dia kan pulangnya tanggal 19. Jadi batas dari tanggal 19 sampai tanggal 24 antigen, lewat tanggal 24 PCR. Puji Tuhannya dia tanggal 19. Jadi dia antigen aja. Berarti kalian udah vaksin? Belum? Aku sih udah vaksin sampai kedua. Puji Tuhan sih
karena sekarang kalau nggak vaksin nggak bisa kemana-mana kak, mau ke tempat wisata nggak bisa, ke mall-mall juga nggak bisa. Iya, jadi berguna juga kak fungsi ketaatan itu tadi, taat kepada pemerintahan kan. Iya. Bahkan sekarang ini loh, vaksin aja udah susah carinya. Oh, Iya, di daerah DKI Jakarta ini sih. Oke lah kak, kakak istirahat, lanjut untuk liburannya besok. Oke kak, shalom kak. shalom. Thank you kak buat waktunya sharingnya kak. Ya, Ya shalom kak, God bless. shalom. God bless you.